Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, di segmen terakhir sudah bergabung dua narasumber lagi, ada mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji dan juga Komisioner Kompolnas Pak Albertus Wahyu. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Pak Susno Duaji. Ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Baradae sudah muncul dan disebutkan dia menggunakan senjata Glock 17. Iya. Glock 17 digunakan oleh seorang tamtama. Lazim atau tidak, Pak Susno? Ya, kalau mau dikatakan tidak lazim ya tidak lazim. Tapi kalau mau dikatakan lazim asal memegangnya itu resmi, pakai surat dan dia memang sudah teruji untuk memegang itu. Dan dikatakan di media dan di beberapa tempat bahwa dia adalah memang layak karena jago tembak. Kata atasannya dan kata ada sertifikat katanya. Nah, tapi ini tidak cukup dengan katanya, dia harus diuji, diberi senjata itu, kemudian dikasih peluru sejumlah yang dia tembakkan, diberi sasaran, menembak dalam kondisi yang dia juga menjadi sasaran tembak, apakah bisa masuk semua atau tidak. Nah, mendekati kondisi nyata ya. Kalau memang dia masuk semua, dalam keadaan kondisi seperti itu, dia terancam berarti dia memang jago tembak. Jadi soal lazim apa tidak, tergantung situasinya. Tergantung situasinya, Ya. Tapi apakah biasanya Glock 17 itu selalu dibawa, Pak, oleh seorang tamtama? Ya, kalau dia sedang bertugas, misalnya mengawal pimpinannya, kalau dia memang pengawal, ya dibawa. Tapi pada waktu itu, dia kan di rumah. Baik. Nah, di rumah ya, saya nggak tahu kalau di rumah. Oke, Pak Susno, sudah dibentuk tim khusus, ada otopsi ulang, Komnas HAM juga sudah bekerja. Ya. Ini pertaruhan yang besar Ya. untuk institusi Polri. Apakah membuktikan ada kebohongan besar yang dilakukan di awal atau tidak? Menurut Anda ini akan mengarah kemana? Apakah terlalu besar juga pertaruhannya apabila betul-betul faktanya dibuka ini? Jadi kita lihat saja dan bersabar saja menunggu hasil otopsi kedua. Apakah hasil otopsi kedua ini sejajar atau sama atau mirip dengan yang pertama? Kalau sejajar mirip yang pertama berarti dua-duanya bisa kepakai. Tapi apabila dia berbeda dan berbedanya jauh sekali, maka ini reputasi daripada dokter yang melakukan otopsi ini tidak benar dan ini akan terancam. Otopsi yang pertama ya, reputasi yang pertama ya. Kalau memang berbeda hasilnya jelas akan merubah arah daripada penyidikan. Sekarang kan penyidikannya kan yang terpantau di luar adalah tembak-menembak. Tapi kalau ternyata orang ini mati dulu karena penganiayaan baru ditembak, maka dia bukan tembak-menembak. Berarti mengarah kepada laporan daripada tim advokat yang mengatakan bahwa dia dibunuh. Begitu. Prof. Herkutanto, satu saja apabila ditemukan dari hasil otopsi memang ada luka di luar luka tembak, apakah betul ini akan mengubah arah penyidikan? Betul. Jadi itu bisa membuktikan bahwa memang betul ada penganiayaan. Jadi apabila bisa dibuktikan bahwa luka-luka itu adalah intravital, maka itu segala asumsi-asumsi itu tadi itu bisa dipertimbangkan untuk terjadi. Baik. Pak Wahyu, selama ini Kompolnas melihat langsung bagaimana tim khusus bekerja, apakah sudah on the track, apakah betul-betul kita bisa percaya pada hasil nanti yang akan disampaikan oleh tim khusus? Terima kasih. Kebetulan Kompolnas menugaskan dua komisioner kami. Yang pertama Bu Puki Selasa sudah hadir di sana, Bu Puki Indarti, sampai menyaksikan betul dan kebetulan kami diberi akses langsung oleh pihak dokter untuk bisa melihat langsung. Walaupun kami bukan ahli di bidang forensik, tetapi kami bisa mengamati karena posisinya sebagai pengawas. Mulai dari ekshumasi, pembongkaran kubur kembali, kemudian otopsi untuk membuat visum et repertum, sampai pemulasan. Kami lihat semua dari sisi proses tahap-tahap itu sesuai dengan SOP. Tetapi apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi publik, apakah sesuai, itu kewenangan dari teman-teman ahli forensik kedokteran, karena mereka yang lebih expert. Tetapi kami punya pandangan begini,
Jadi Kompolnas ini mendorong agar kasus ini terang benderang, maka kami mengacu kepada apa yang menjadi statement Bapak Presiden, yaitu usut tuntas, jangan ditutup-tutupi, jangan buat masyarakat ragu. Kemudian statement Kapolri melengkapi itu transparan, akuntabel, gunakan scientific crime investigation. Artinya data-data ini nanti akan menjadi bukti-bukti oleh penyidik, karena yang butuhkan penyidik ini. Nah, sehingga nanti penyidik akan punya bukti yang kuat berdasarkan data saintifik. Kita dorongnya ke sana, sehingga jangan sampai muncul kemudian spekulasi yang berkembang karena semua merasa ahli. Biarkan ahli yang bicara. Ini kami mendorong itu dan kami mengawal. Ini kami kawal betul karena ini pertaruhan reputasi kepolisian sebagai institusi dengan 460.000 anggota. Jangan hanya gara-gara 1-2 orang personel kemudian institusi ini menjadi dianggap tidak kerja. Padahal sebetulnya secara maksimal sudah bekerja penuh untuk kepentingan negara ini. Baik, oke. Ada missing link ketika CCTV di TKP ini dikatakan rusak, Pak Susno. Sementara kita masih menunggu otopsi yang masih 8 minggu lagi. Apakah ini arah penyidikan tetap bisa on the track ketika tidak ada CCTV di TKP, kemudian otopsi ulang juga masih 8 minggu lagi? Jadi otopsi ulang masih menunggu waktu 8 minggu, bukan berarti bahwa tim khusus harus berhenti bekerja. Karena dia bisa melakukan kegiatan forensik digital terhadap HP, forensik digital terhadap CCTV, termasuk CCTV yang rusak. Itu kan bisa nanti diberikan kepada pakarnya forensik digital, apakah rusak benaran, apakah benar rusaknya itu 2 minggu yang lalu, apa betul rusaknya itu pada saat 1 hari sebelum kejadian, apakah rusaknya itu rusak karena memang rusak atau rusak karena dirusak. Ini yang akan menjawab itu nanti ada ilmunya, yaitu forensik digital. Baik, oke. Saya kembali ke Pak Tovan, karena Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan digital forensik, ya Pak. Apakah Komnas HAM bisa membuktikan CCTV di TKP itu betul-betul rusak atau dirusak? Dan yang kedua Pak Tovan, apakah dari hasil pemeriksaan digital forensik dari telepon genggam memang betul ditemukan adanya dugaan, adanya ancaman-ancaman seperti yang disebutkan oleh kuasa hukum Brigadir J? Pak Tovan, audionya belum muncul? Iya, oh ya, oke. Untuk CCTV kita akan upayakan ya. Misalnya salah satu dari ADC kan mengatakan dia sudah melaporkan bahwa CCTV-nya itu rusak kepada kepala rumah tangga, dalam hal ini almarhum Yosua, ya kan gitu. Nah, kami tanya, kamu dari mana caranya melaporkan itu? Pakai WA. Kita akan cek WA itu kan gitu. Kalau itu memang ada dan itu bunyinya seperti itu, ya berarti memang sudah beberapa waktu lalu rusak kan gitu. Nah, yang kedua soal pembicaraan, yang baru kita dapatkan itu adalah seldomnya. Sementara isi dari pembicaraan apakah melalui suara bicara maupun WA itu sedang diproses ya. Nanti kita minggu depan mereka akan datang lagi ke Komnas HAM, tim cyber maupun puslapor. Jadi belum ada kesimpulan ya Pak, apakah dari rekaman pembicaraan di aplikasi pesan itu ada betul ada pengancaman atau tidak? Itu belum bisa disimpulkan sekarang. Ya, mestinya ada rekamannya, karena terdeteksi semua jalur komunikasi itu. Ya, itu yang kami kira kemarin sudah langsung dibawa, ternyata belum siap. Jadi ada 2 sesi akhirnya. Ya, kemarin sesi pertama, minggu depan sesi kedua. Baik, pertanyaan besar lainnya, Pak Tovan, kapan Irjen Verdi Sambo dan istrinya akan dipanggil oleh Komnas HAM? Itu banyak pertanyaan seperti itu, kami perlu jelaskan ya. Kami memulai dari mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Jadi kami balik, kalau kemudian kita memanggil sementara kita belum mengumpulkan informasi yang cukup, nanti justru kita akan bias. Jadi kami mengupayakan informasi yang sebanyak-banyaknya dulu kita kumpulkan, baru kemudian kita memanggil kedua beliau ini. Tapi untuk Ibu Putri tentu saja ada satu prosedur tersendiri karena beliau sekarang di bawah naungan LPSK ya. Ada prosedur yang harus kami tempuh. Komnas dengan LPSK memang ada MOU, jadi kami bisa menggunakan basis MOU itu sebagai dasar kami untuk nanti berkoordinasi. Tapi pasti akan dipanggil ya Pak?
Oh iya, pasti. Sangat penting sekali informasi dari mereka berdua. Hanya saja waktunya belum ditentukan. Belum, kita kumpulkan dulu informasinya. Cukup dulu semua baru kita panggil. Jangan terbalik, nanti malah kita akan bias. Baik, Pak Edi, kita tahu bahwa selama ini Komnas HAM dalam melakukan berbagai pemeriksaan itu juga banyak data yang disuplai dari Polri, penyidik yang sebelumnya. Apakah kita bisa percaya, lagi-lagi, apakah kita bisa percaya? Karena sekarang versinya adalah masih versi Polri. Ajudan, data, itu semuanya disediakan oleh Polri. Ya, saya kira inilah menjadi tugas berat Polri ya. Memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat. Memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat. Namun demikian dengan adanya saya kira bantuan ya, koordinasi yang baik antara Polri dan juga Komnas HAM ya. Saya kira juga di Kompolnas juga ada. Ini akan memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat. Kenapa? Karena banyak melibatkan pihak-pihak lain. Jika seandainya kalau hanya Polri yang menjelaskan ini, masyarakat mungkin ada keraguan. Tetapi dengan ada bantuan lain, dengan adanya pihak-pihak lain yang terhadap di sini, maka insya Allah dengan adanya bukti-bukti yang kuat yang disampaikan kepada masyarakat nanti, pada akhirnya insya Allah kepercayaan masyarakat terhadap kasus ini akan semakin baik. Pak Wahyu, ada yang menarik ketika akhirnya Brigadir J ini dimakamkan secara kedinasan kemarin. Kita tahu dalam Perkap Kapolri itu mengatakan bahwa intinya anggota yang bermasalah itu tidak akan dimakamkan secara kedinasan. Jadi ini pertanyaan, apakah akhirnya Mabes Polri mengakui bahwa Brigadir J ini bukan pelaku kejahatan sehingga boleh dimakamkan secara kedinasan? Jadi kami sudah klarifikasi ke pihak Polri, pada mulanya karena persoalan administratif. Kemudian setelah diproses, yang bersangkutan kan belum dinyatakan sebagai yang bersalah. Sehingga penghormatan kepada anggota yang meninggal dengan SOP dinas menurut kami harus kita apresiasi. Karena almarhum ini kan belum dinyatakan dia yang bersalah, baru meskipun ada statement awal Polri yang mengatakan almarhum bersalah. Ya, tapi yang menyatakan bersalah belum ada status pengadilan hukumnya ya? Belum ada. Sehingga setelah administrasi lengkap menurut pihak Polri ya, kita sudah konfirmasi, maka ketika kemudian meninggal dan dilakukan prosesi sesuai dengan prosedur dinas, menurut saya perlu kita apresiasi. Ini kan bentuk penghargaan kita kepada orang yang sudah bekerja, dan ini bentuk bahwa polisi pun menjunjung peradaban. Tapi kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan loh Pak. Kita kan tinggal menunggu nih tersangkanya. Oh kan belum tentu. Ini kan masih proses. Nanti yang menyatakan salah tidak kan pengadilan. Penyidik sedang bekerja ini. Kita harus hormati itu harus hormati itu ya. Pak Susno, kasus sudah masuk tahap penyidikan. Apakah ini berarti kita tinggal tunggu waktu akan ada tersangka? Kasus sudah tahap penyidikan. Nah ini mungkin nanti Polri akan mengumumkan karena ada banyak laporan polisi ini ya. Betul. Laporan polisi di Polda itu tentang pelecehan dan tentang apa lagi satu. Kemudian ada juga laporan polisi dari advokat dan keluarga tentang pembunuhan berencana, tentang penganiayaan dan tentang pencurian HP. Nah ini kita belum tahu yang mana yang sudah naik. Nah jadi yang jelas menunggu hasil visum ini paling bagus. Kecuali sementara menunggu hasil visum ada bukti-bukti lain yang kuat, artinya yang tanpa adanya visum ini bisa dijadikan mendukung minimal 2 alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Itu bisa juga. Oke, singkat saja Pak Susno. Ya. Ini pertaruhan besar buat institusi Polri. Para jenderal sudah dikerahkan, ada jenderal yang dinonaktifkan juga. Apakah Anda yakin ini akan berakhir sesuai dengan ekspektasi publik? Ya, sebesar sekali ya. Jadi bukan hanya para jenderal yang ikut ya, bukan hanya Menko Polhukam, saya katakan presiden. Dan presidennya bukan satu ya. Tadi saya agak guyon ya biar nggak tegang ya. 3 presiden yang ikut. Presiden Indonesia, kemudian Presiden ya G20 kita anggap presiden aja lah. Presiden G20 Pak Jokowi itu sekarang. Tambah lagi presiden tadi kami ketemu. Presiden ILC Pak Karni Ilyas. Supaya tidak tegang Pak. Jadi memang ini pertaruhan. Dan saya yakin bahwa Polri tidak akan mempertaruhkan martabat dan marwahnya. Buktinya semua hasil kerja dari tim sos sudah diumumkan. Yang umumkan kan Kompolnas, Komnas HAM. Yang diumumkan Komnas HAM itu adalah hasil kerja tim khusus. Baik. Karena tim
Baik, Oke. kalau begitu kita sama-sama menantikan ini pertaruhan yang besar. Mudah-mudahan memang kebenaran lah yang akan terungkap. Terima kasih Amin. Pak Susno, Prof. Herkutanto, Bang Edi dan juga Pak Wahyu serta Pak Ahmad Taufan Damanik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Susno.